Pagi petang baca Quran, terjemahan, tafsiran, kita kaji pelan-pelan. Lalu nanti kita pulang dalam rangka berusaha mengamalkan. Kita ke kantor berusaha mengamalkan. Kita pergi ke pasar berusaha mengamalkan. Kita pergi nengokin dagangan kita, usaha kita, kedai kita, resto kita, dan semua tempat-tempat yang kita mencari rezeki di sana. Kita berusaha mengamalkan tiap inci demi inci ayat yang kita kaji. Maka jadikan itikaf lifestyle. Pusing sedikit healingnya umroh dan haji, lifestyle. Rutin haji tiap tahun, lifestyle. Jadikan ngaji setiap subuh, lifestyle. Jadikan ini lifestyle hidup orang beriman. Bahwa orang beriman itu mendekat ke Allah, bukan malah menjauh. Orang beriman itu subuh bangun, bukan malah tidur. Orang beriman itu mereka menjadikan Quran sebagai guidance dalam hidupnya, bukan Al-Quran dibiarkan berdebu di pojok sudut rumahnya. Bukan. Jadikan sedekah subuh sebagai lifestyle, bahwa kata Nabi SAW, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, tapi justru bertambah. Dan juga kata baginda SAW, tidak akan bertemu pada satu hari yang sama di mana dia bersedekah lalu musibah datang padanya, kecuali sedekah itu, kata Nabi, menolak bala. Juga kata baginda SAW, mardakum bis sadaqah, berobatlah kalian atas penyakit yang sedang kalian rasa, obatnya dengan sedekah. Jadiin lifestyle. Kata Nabi SAW tentang lifestyle kebaikan ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha. Orang itu mencontoh kebaikan yang kita lakukan, maka tiap beliau melakukan kebaikan kita, maka setiap beliau melakukan kebaikan, kita panen pahala kebaikannya tanpa dikurangi pahala beliau sedikit pun. Itulah kalau meneladankan lifestyle kebaikan. Kita harus punya gaya hidup mendekat ke Allah, bukan menjauh, merapat ke Allah, bukan merenggang. Dan kita harus punya lifestyle tentang mentaati apa yang Allah perintahkan. Itu lifestyle seorang muslim. Jadi nggak pernah dipisah agama dengan politik, agama dengan hidup, agama dengan ranah bisnis. Mukmin tuh nggak pernah memisahkan itu. Ketika dia berbisnis, dia adalah seorang muslim. Ketika dia berpolitik, dia seorang muslim. Ketika dia berdagang, dia sebagai seorang muslim. Ketika dia guru sebagai seorang muslim. Ketika dia ASN itu sebagai seorang muslim. Ketika dia seorang bos, owner dari sebuah brand, dia CEO, dia owner, dia direktur, dia CEO, as a muslim, dia adalah seorang muslim. Jadi muslim bukan part of life, soul of life, atau jiwa hidupnya setiap manusia. Jadi dia adalah seorang muslim. Salat wa nusuk wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin. Dia mau ngapain aja, sholatnya, ibadahnya, hidupnya. Hidup itu meliputi semuanya, dagangnya, jadi pekerjanya, jadi karyawannya, dan semua lini kehidupannya. Dan matinya besok, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ayat 45 mari kita bahas. Kalau Allah beri taufik, Allah izinkan, kita akan sama belajar surah Al-Anbiya ayat ke-45. Katakan Muhammad, sungguh aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu, tetapi orang yang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Siapa orang-orang yang tuli? Mereka yang enggan beriman, dikarenakan ketulian mereka itu menghantarkan mereka nggak mau dengar kebenaran. Jadi tuli di sini itu bukan tuli harfiah yang nggak bisa dengar, tapi tuli di sini itu mereka tahu kok kebenaran itu mana, tapi mereka masih enggak, dan itu sakit. Salah satu penyakit yang akut
adalah kita tahu itu benar, tapi kita nggak mau ngelakuin. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap kerjakan. Dan salah satu penyakit hati yang sangat akut dan udah parah banget adalah saat kita benar-benar tahu bahwa yang kita lakukan itu dosa, tapi seolah kita biasa-biasa aja melakukannya sampai hati ini mati sensornya dan kita terbuai dalam dosa. Dan kita masih terjebak dalam kekeliruan. Lalu kita diberi nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Lalu kita kena satu hal yang namanya istidraj. Kena istidraj, dan itu bahaya. Sebelum semuanya terlambat, hindari dosa semampunya. Kalau bisa, jangan sampai kita berbuat yang keliru. Awalnya itu sebenarnya manusia itu dengar semuanya. Kebaikan itu mereka tahu semuanya. Tapi karena mereka menolak, diberi peringatan-peringatan yang mereka tolak, diberi nasihat-nasihat yang mereka abaikan, akhirnya menjadi tulilah telinga mereka. Mayudharun, apapun sudah datang bentuknya peringatan sama mereka, tapi mereka jadi tuli telinganya karena mereka menolak. Sebenarnya mereka dengar, mereka tahu, tapi mereka menolak karena penyakit di hatinya sudah akut. Dan gak bisa kecuali dengan taufik dan izin Allah, lalu dia sungguh-sungguh untuk mengembalikan semuanya ke Allah. Kita gak bisa ya hadirin, benar-benar kita gak bisa. Kalau kita menolak kebenaran lalu kita berharap hati kita hidup, gak bisa. Hati hidup karena dia menerima kebenaran. Kita gak bisa menghidupkan hati tapi kitanya sendiri masih gak mau dengar nasihat. Gak bisa, nanti hati kita mati. Kan awal dari tuli, mata yang buta, dan hati yang rusak, itu kan awalannya karena menolak kebenaran, menjauh dari peringatan, bahkan dia membuat makar kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus pada mereka. Jadi hati mereka kayak dihijab. Summum bukmun umyun fahum. Summum, tuli, bukmun, buta, umyun, buta, tuli, bisu, semuanya ini nggak bisa kecuali karena mereka memang nggak mau dengar peringatan. Sebenarnya hati kita tuh hidup, tapi tuli gara-gara nggak mau dengar peringatan. Hati kita rusak gara-gara kita terus terabas yang keliru. Karenanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Katsir tuh pernah bilang bahwa di ayat 45 yang ditekankan itu adalah soalan Allah mau hamba-hambanya itu mendengar peringatan yang datang. Kalau mereka nggak mau dengar, mereka akan dibuat tuli telinganya oleh Allah, dan Allah menutup hati mereka, Allah tutup pikiran-pikiran mereka, sehingga mereka nggak bisa mendengar peringatan sebagus dan selembut apapun peringatan itu datang. Kan sebenarnya ini di note ya jemaah. Kan sebenarnya yang keras itu bukan nasihatnya. Jadi sebenarnya kadang itu yang keras bukan nasihatnya, bukan peringatannya, bukan tausiah atau ceramah yang lewat di FYP kita atau di reel kita. Tapi sebenarnya yang keras itu hati kita. Hati ini kalau udah keras, mau selembut apapun dakwah, sesantun apapun penyampaian, kalau hatinya keras tetap aja dia bakal nolak. Kalau hatinya keras tetap aja dia nggak peduli. Kalau hatinya yang keras tetap aja dia bakal abai. Apaan sih? Karena hatinya udah tertutup. Kalabal rana ala qulubihim, ada ron yang menutupi hatinya, sehingga hatinya itu tertutup dari masuknya cahaya, tertutup oleh nuqtatun sauda,
titik-titik hitam sebab akumulasi terlampau banyaknya kita berbuat dosa. Terlalu banyaknya kita berbuat dosa, titik. Dan ketika semakin banyak titik-titik itu semakin banyak, menjadi hitam legamlah hati ini, sulit menerima cahaya, nggak bisa menerima kebenaran. Makanya Allah mau dengarkan setiap apapun yang disampaikan dalam kebaikan, agar supaya telinga kalian tidak tuli, sehingga Allah menutup hati dan Allah tutup pikiran kalian, sehingga kalian tidak bisa menerima kebenaran meskipun telah diperingatkan. Itu poinnya. Poin 46 ayat 46. Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab dari Allah, pastilah mereka berkata, celaka kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang selalu menzalimi diri sendiri. Ayat 46, Imam Ibnu Katsir mengatakan, jika azab Allah datang kepada mereka, menyentuh mereka nanti, mereka segera menyadari dan mereka mengakui bahwa mereka zalim terhadap diri mereka sendiri, dan itulah pelajaran terberat lagi besarnya bahwa penyesalan selalu datang belakangan, terlambat. Aduhai, kasihan terlambat. Kalau kita nyeselnya belakangan, terlambat. Aduhai, terlambat. Orang-orang yang begitu dia dikasih musibah, baru dia mau sadar, terlambat. Apalagi ketika dia udah masuk ke liang lahat, baru dia tersadar, terbangun dari semua lamunan-lamunan panjang, mimpi-mimpinya, bahwa ternyata selama ini yang dikejar-kejarnya tidak dia bawa. Yutsbi'ul mayyit salas. Yang mengiringi mayit itu ada 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amal-amalnya. Fayarji isnain, maka duanya kembali, keluarga sama hartanya balik. Wa yabqal wahid, dan akan kekalah satu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan menemaninya satu, yaitu amal. Kalau mereka ditimpa azab sedikit aja, maka mereka akan menjadi orang yang sadar. Tapi sadar di hari itu, di waktu itu sudah terlambat. Kalau kita mau kembali ke Allah, sekarang waktunya. Hadirin, kalau kita mau kembali ke Allah, sekarang waktunya. Kalau kita mau bertaubat, sekarang kesempatannya. Kalau kita mau istighfar, jangan pernah ditunda-tunda, sekarang lakukan. Lakukan sekarang. Karena manusia ini semua sedang bermimpi. Dia akan terbangun dari mimpinya ketika dia nanti mati. Kita pada lamunan-lamunan dan impian-impian penuh buayan yang sifatnya semua akan pasti kita tinggalkan. Rumahnya, mobilnya, kendaraannya, semua aset-asetnya akan kita tinggalkan. Dan satu yang tetap kekal menemani kita sampai hari kiamat, amal. Yang menemani kita, sedekah kita, wakaf kita, jariah kita, dan semua amal-amal yang kita ada di sana, berikhtiar di sana. Itu akan menemani selamanya. Jadi kalau kita mau kembali ke Allah, sekarang waktunya. Kesempatan terbaik, jangan pernah ditunda-tunda sebelum nanti kita menyesal selamanya. Kembali ke Allah, jangan ditunda. Ayat 47, kami meletakkan dalam timbangan dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, mereka tidak dirugikan. Pasti kami mendatangkan pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ayat 47, coba direnungi, apa Allah mau? Allah letakkan timbangan pada hari itu, lalu masing-masing kalian tidak akan dizalimi. Pernah dizalimi di dunia sama seseorang, lalu kayak kita nggak bisa balas? Pernah orang itu berbuat curang sama kita, lalu kita nggak bisa balas?
Atau orang itu terus kemudian kabur, blokir nomor kita, blokir semua sosmed kita, dan mereka nggak mau kenal kita lagi, nggak mau ketemu kita lagi, dan nggak mau menyelesaikan urusan itu di dunia. Hadirin tenang aja, semua urusan pada akhirnya nanti selesai di akhirat. Urusan apapun itu selesai di akhirat. Untuk sendal yang dicuri lalu nggak pernah tahu siapa pencurinya, akan kembali di akhirat. Untuk hutang yang tidak terbayar di dunia akan terbayar di akhirat. Untuk janji-janji yang belum ditepati akan dilunasi di akhirat. Untuk uang yang pernah mungkin kita bermuamalah lalu dia bawa kabur uang yang hadirin pernah percayakan sama dia, itu akan kembali di akhirat. Untuk pihak yang menipu, dia menelpon lalu dia menipu, lalu dia seperti seolah kita tersirap dengannya, terhipnotis jarak jauh, lalu kita dengan entengnya transfer, itu akan kembali pada hari kiamat. Siapapun yang pernah zalim sama orang lain, dia akan bayar kezalimannya. Tapi pada hari itu dia nggak bayar dengan dinaran wala dirhaman, dengan dinar ataupun dirham. Mereka nggak bayar dengan itu karena hari itu nggak laku. Dinar, dirham. Yang hari itu berlaku pahala dan dosa. Jadi mereka bayarnya pakai pahala. Dulu dia pernah mengambil sendal. Berapa harga sendalnya? Rupiahkan. Oh, kalau dirupiahkan sendalnya itu sekitar 50.000. Maka dia akan bayar bukan dengan 50.000 nominal. Dia bayar dengan pahala yang senilai dengan jumlah yang dulu pernah dia ambil. Sampai Nabi cerita, kalau pahalanya itu saking banyaknya dia zalim, pernah mengambil buah yang waktu itu sedang masak di pohon, dia curi di pohon itu. Dia pernah mengambil sendal, dia pernah menipu, dia pernah ini, dia pernah itu, dan segala macamnya. Di dunia gak dibales, tapi di akhirat semuanya pulang. Di akhirat dibalas. Pahalanya ditransfer sama pihak yang dulu pernah dia zalim. Terus Nabi cerita, kalau pahalanya habis, gimana? Kalau pahalanya dia habis, maka dosanya orang yang dia zalimi itu akan ditransfer kepada mereka. Sehingga Nabi bersabda, mereka kemudian dicampakkan di jurang api neraka yang paling membinasakan mereka. Dan itulah kebangkrutan yang sebenar-benarnya. Bangkrut. Pailit. Bangkrut. Habis semua pahalanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Allah menjanjikan Allah akan hitung seadil-adilnya dan gak ada intervensi. Kalau sekarang mungkin justice ada intervensinya. Pak Hakim, Pak Jaksa, tolong ya, yang ini dimenangkan. Mungkin, itu mungkin aja, namanya dunia. Tolong menangkan kasus ini. Nanti ada sesuatu di belakang, hadiah. Tolong kasus ini dikondisikan ya. Saya mau kasus ini hasilnya begini. Mungkin bisa dikondisikan. Tapi nanti pengadilan Allah kan gak bisa. Di pengadilan Allah kan gak bisa kita berkamuflase. Kita ngondisiin malaikat kan gak bisa. Jadi, malaikat tolong kondisikan ya. Ntar dapat sekian. Gak bisa. Malaikat kan gak bisa kita kondisikan, hadirin. Gak bisa disuap malaikat. Semuanya Allah hitung sempurna. Amal kalian sekecil biji sawi, bahkan Allah hitung. Itu loh yang kita diam-diam sedekah, yang kita diam-diam berwakaf, yang kita diam-diam beramal salih. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang standing applause, gak ada orang yang berterima kasih, gak ada orang yang mungkin mengucap jazakumullah khairan katsiran ya mas, sudah mewakafkan begini, semoga rezeki semakin. Gak ada orang yang mendoakan itu. Allah tahu. Manusia gak tahu, Allah tahu, hadirin.
Manusia nggak tahu apa yang kita lakukan, manusia nggak tahu apa yang kita kerjakan, manusia mungkin nggak tahu kita berbuat baik kecil, nolongin semut, nolongin kucing yang kelaparan, memberi makan burung-burung, memberi tempat tinggal burung-burung, biarlah burung-burung itu bersarang di plafon atap rumah kita. Tapi Allah tahu. Kita yang istighfar diam-diam sehari 1000, kita yang setiap hari mengucap subhanallah bihamdi subhanallahil azim 1000, orang nggak tahu, Allah tahu. Dan amal sekecil biji apapun Allah tetap balas sempurna di hari itu. Ini kalimat yang menenangkan, kalimat yang menenangkan. Allah tidak merugikan siapapun di hari itu. Fala tuzlamu nafsun syai'a, fala tuzlamu nafsun syai'a. Allah nggak merugikan siapapun di hari itu. Nggak ada yang rugi. Di dunia bisa nggak kita rugi? Aduh Ustaz, ya Allah, dia numpang hidup dan saya kok dungu sekali, saya mau aja loh belikan dia A, belikan dia B, belikan dia C, belikan dia Z. Kok saya tuh kayak dihipnotis, mau aja saya beliin rumah, saya beliin mobil, saya berangkatin ini, saya berlibur dengannya dan segala bentuk macam-macamnya. Kok ternyata endingnya begitu? Hadirin tenang. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Ada hari nanti Allah tidak akan merugikan siapapun. Semua yang kita keluarkan kembali pada akhirnya di akhirat. Di dunia mereka nggak mau bayar hutangnya, di akhirat kembali. Di dunia mereka nggak peduli dia pernah zalim kepada Anda, akhirat lunas. Maka ini menghibur orang beriman. Orang beriman itu dihibur dengan perasaan jangan khawatir, jangan takut, karena semua kezaliman itu akan kembali kepada pemiliknya. Dan kita yang pernah dizalimi atau kita juga pernah menzalimi orang lain, maka kita pun juga akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Dan semua perhitungan-perhitungan dunia yang menurut kita dulu nggak pernah imbang, nggak pernah ada titik temunya, di akhirat dibalas sempurna. Sempurna. Di akhirat itu dibalas sempurna. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin sekalian, coba perhatikan di ayat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Allah nggak akan zalim sama siapapun. Wa in kana mithqala habbatin, walaupun cuma seberat biji min khardal sawi, ataina biha, Allah pasti balas sempurna amal sekecil itu. Kebayang nggak? Kalau amal sebiji sawi aja Allah balas sempurna, apalagi amal dengan yang besar. Kalau nominal sekecil biji sawi aja Allah perbuat perhitungannya, apalagi yang lebih daripada itu. Apalagi hutang 100.000. Biji sawi itu berapa harganya hadirin? Berapa harga biji sawi? Kita tanya kepada toko Indotan, ya merek lah, kepada toko pertanian kita tanya, beli bibit biji sawi, bijinya itu paling 1 kilo 30.000 dan isinya ada 30 sampai 50.000 dan isinya tuh ada ribuan biji, ribuan butir biji. Berapa harga satu biji itu? Kecil, tapi Allah hitung sempurna. Gimana lagi sama hutang yang nggak bayar 50.000, 100.000, atau yang lebih besar daripada itu? Gimana besok pertanggungjawabannya? Apakah pahala kita udah sebanyak itu sampai kita yakin nih semuanya pasti akan baik-baik saja? Nggak ada yang baik-baik saja. Di dunia bisa lari, di dunia bisa kabur, di dunia bisa lepas dari audit. Di akhirat sempurna. Di akhirat perhitungannya tidak menzalimi siapapun. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah yang membuat perhitungan. Cukup Allah yang membuat perhitungan.
Tolong dong, malaikat kondisikan. Nggak bisa. Kalau di dunia kita masih bisa bilang, tolong ya mas kondisikan, tolong ya pak kondisikan, tolong ya dek kondisikan, tolong dong bro kondisikan. Di dunia masih bisa, di akhirat nggak bisa. Hadirin, Allah nggak zalim sama siapapun, dan cukup Allah yang menghitung semuanya. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan, dan Allah telah berikan kepada Musa dan Harun Furqan, yaitu Taurat, wa diya'an, dan penerang, wa zikra, dan sebagai pemberi peringatan, lil muttaqin, kalau mereka bertakwa. Nabi diutus, Rasul diutus, kitab-kitab disampaikan, itu tuh memang jadi penerang, pengingat, dan itu datang kepada mereka yang bertakwa. Maksudnya dia datang lalu diterima dengan penerimaan yang penuh ketenangan karena mereka bertakwa. Yang nggak menerima, mereka yang memang nggak mau beriman. 49, yaitu orang-orang yang takut kepada azab dari Allah. Nah, siapa karakter orang bertakwa yang Allah sebut di ayat 48? Wa dzikran lil muttaqin. Dan ini dia jadi peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Karakternya ada di ayat yang ke 49. Alladzina yakhshawna Dua karakter orang bertakwa yang Allah sebut. Dua karakter orang bertakwa yang Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 49. Siapa orang bertakwa? Karakternya kayak gimana mereka? Dua karakter orang bertakwa. Yang pertama, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka takut sama Allah meskipun mereka jelas gak bisa melihat Allah. Mereka takut sama Allah. Allah gak, mereka takut sama Allah meskipun mereka gak melihat Allah. Mereka takut. Karakter yang kedua, orang bertakwa itu wahum minas sa'ah mushfiqun. Dan mereka juga takut dengan hari kiamat, makanya mereka bersiap. Dua karakter orang bertakwa. Yang pertama, mereka takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah. Yang kedua, mereka takut kepada hari kiamat, makanya mereka bersiap. Mereka takut kepada hari kiamat, makanya mereka bersiap. Persiapannya apa? Beramal salih, rajin untuk taklim, membaca Quran, bersedekah, gabung sama circle-circle yang salih. Terus kayak gitu. Karena mereka takut pada hari kiamat, mereka bersiap karena hari itu pasti datang. Itu dua ciri orang bertakwa. Ayat 50. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini adalah peringatan yang mubarak, penuh keberkahan, anzalnah, yang Allah sudah turunkan. Afa antum lahu munkirun, apakah kamu mau mengingkarinya? Ini Quran, ini yang tadi kita baca nih, satu halaman. Kadang pernah kita bahas lebih, kadang kurang. Mubarak, Quran ini sumber barokah. Kenapa hidupnya berkah? Karena mendekat kepada Quran. Anzalnah, Allah udah turunkan Quran, ambil, pakai. Afa antum lahu munkirun, kita mau ngingkarin Quran, kita mau skip Quran, jangan dong.
baca Quran. Karena kenapa? Tiap hari kita lagi berusaha nih pelan-pelan baca Quran, dawamkan Quran, tadabbur Quran, baca Quran, dawamkan terus gitu aja gitu. Kayak lagi belajar aja supaya lebih enjoy hidupnya, kerasa berkahnya, dan jadikan lifestyle dari bagian hidup terbaik adalah mengawali pagi dengan membuka Quran, membacanya sebelum mata ini memandang kepada matahari yang terbit. Itu lifestyle. Lifestyle pagi Quran. Walaupun kita ya banyak keterbatasan, termasuk ini untuk yang berbicara, tapi setidaknya Al-Quran ini udah jadi guidance di pagi hari, supaya hari itu tuh kita punya bekal menghadapi hari, ketemu sama klien, customer, ketemu sama bos, atasan, dan manusia-manusia lainnya. 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh sebelum dia Musa, Harun telah kami beri kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung yang kamu sembah ini, kenapa kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Tuh, kadang alasan kenapa orang berbuat keliru itu jawabannya template. Apa template mereka? Jawabannya, ya dulu nenek moyang kami juga gitu. Ya dulu leluhur-leluhur kami juga gitu. Ya dari dulu udah begitu. Itu template. Jawabannya template-nya gitu. Ya dulu orang-orang dulu juga begitu. Ya dulu leluhur. Kita beragama bukan katanya-katanya. Kita beragama apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi SAW sabdakan dan teladankan. Itu pattern kita beragama. Jadi beragama itu bukan berdasarkan zan, prasangka. Jadi kita nggak lagi beragama tuh berdasarkan katanya. Katanya sih gini, katanya sih kalau sholat subuh tuh 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat sholat subuhnya? Ya dari dulu begitu. Nah coba kita mengacu pada dalil. Kenapa kok begini? Ya dari dulu begini kali. Coba kita pelan-pelan melihat kepada nas, sumbernya, supaya kita tenang beramal. Kan kalau beramal ada acuannya kan tenang, ya nggak? Seseorang beli handphone, di handphone tuh ada buku petunjuknya, cara menyalakannya begini, cara mematikannya begitu, nanti openingnya begini, pilih bahasa ini, ada guidance-nya. Kalau dia mengikuti petunjuk dari guidance di handphone itu, dia pasti akan benar cara menggunakan dan memanfaatkan handphonenya. Tapi kalau dia salah, boleh jadi dibanting-banting tuh handphonenya. Dia nggak ngeliat ini nyalainnya gimana, dia belum tahu ada tombol di sini. Akhirnya dibanting-banting sama dia, dok, dibanting-banting. Kenapa handphonenya dibanting? Dia nggak ngerti cara makainya. Kan hidup kalau kita mengikuti apa yang Allah mau, tenang. Hidup kan kalau mengikuti teladan Rasulullah SAW nyaman hidup ini, nggak perlu ada sesuatu yang dikhawatirkan. Kenapa? Lebih pasti dalilnya ada, tenang melakukannya karena kita mengikuti sumber nasnya. Lebih mantap, jelas pahalanya karena Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu tuh jadikan pattern juga buat kita. Ini loh begini, tuh loh begitu. Itu hadirin. Kemudian kita next. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Lalu Ibrahim bilang, ya kamu dengan mengikuti nenek moyangmu ini keliru. Qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau termasuk orang yang main-main wahai Ibrahim? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Allah itu adalah yang menciptakan kalian, yaitu Rabb langit dan bumi. Alladzi fatarahun, dan dialah yang telah menciptakannya. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku di atas agama itu dan aku bersaksi, dan aku termasuk orang-orang yang dapat bersaksi bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi dan Rasul terakhir. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da atwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan menghancurkan asnamakum, berhala-berhala kalian, ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kamu pergi meninggalkannya. Lalu nanti dimulailah kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, lalu disisakan berhala yang besar, satu patung dengan kampak yang terkalung.
Apa ceritanya dan bagaimana ceritanya? Besok kita bahas di ayat selanjutnya, insya Allah, kalau masih hidup. Kehidupan yang hari ini kita ada di dalamnya adalah kehidupan yang sedang mau kita tinggalkan. Kehidupan yang hari ini kita ada di dalamnya adalah kehidupan yang mau kita tinggalkan. Akhirat itu pasti datangnya, nggak ada keraguan. Mari bersiap, waktu kita terbatas, perbekalan kita tuh sedikit banget. Ketika kita bertanya, Pak kenapa nggak mudik? Aduh Ustadz, nggak punya tabungan untuk mudik. Untuk mudik aja beliau sadar kalau nggak punya tabungan nggak berani mudik. Tabungan terbatas aja beliau pikir-pikir mau mudik. Ini untuk mudik, mudik dunia. Gimana besok kita mudik ke akhirat? Pedekah kita dengan perbekalan kita? Ayo pede, baik sangka sama Allah, tapi ya sambil nambah bekal, nambah bensin perjalanan, supaya besok kita menghadap Allah ya nggak kosong-kosong banget lah amalnya. Kembalilah kepada Allah sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, kembalilah kepada Allah sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah. Terima kasih teman-teman TikTok, teman-teman YouTube, dan teman-teman Instagram. Juga terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir. Hadirin semua yang sudah berkenan hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Semoga Allah membalas semua dengan syurga firdaus tanpa hisab. Semoga kitanya istiqomah. Semoga kitanya wafat husnul khatimah. Semoga kitanya juga diberi kesempatan untuk wafat di tanah suci Mekah atau di Madinah. Dan semoga Allah anugerahi kita kesempatan untuk bertobat sebelum wafat. Allah karunia kita kesempatan untuk nambah amal soleh. Dan Allah berikan sakinah mawaddah rahmah di keluarga, solih-solihah di putra putri dan buah hati kita sampai kiamat. Dan semoga Allah selalu hadirkan di tengah-tengah kita sahabat yang baik, orang-orang yang profesional di bidangnya, yang mau menolong kita jadi hamba yang lebih baik, yang mensupport kita jadi hamba yang lebih baik. Dengan segala ketulusan mereka hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, pertemukan kami dengan hamba-Mu yang salih salihah. Satukan kami pada circle yang baik. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang curang, orang-orang yang culas. Berikan kami kesempatan untuk berhaji setiap tahun dan menghajikan orang lain. Berikan kami kesempatan untuk berumrah kapanpun kami mau dan kami mengumrahkan orang lain. Berikan kami kesempatan untuk bermanfaat kepada banyak umat. Berikan kami kesempatan untuk selalu sehat dan Engkau angkat segala penyakit yang sedang kami rasa. Ya Allah, yang menonton tayangan ini, yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih, yang ngaji online ataupun offline, beliau hamba-Mu yang salih ya Allah, hamba-Mu yang salihah ya Allah. Atau kami adalah orang-orang yang tidak salih, tidak salihah, tapi kami berusaha mau jadi salih, kami berusaha mau jadi hamba yang lebih baik. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, kuatkan iman-iman kami ya Allah, kuatkan keteguhan tauhid kami ya Allah. Jadikan kami mudah meneladani baginda Nabi SAW. Ya Allah, kami mencintai Rasulullah. Izinkan kelak kami bangkit dalam barisan yang mencintai Rasulullah. Izinkan kelak kami dapat syafaat Rasulullah. Izinkan kami nanti memiliki keturunan yang salih salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan izinkan kami istiqomah wafat di tanah suci Makkah Madinah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, semoga kajian subuh syuruk ini besok jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah ngaji bareng-bareng. Dan jangan lupa jadikan kajian subuh syuruk itu sebagai lifestyle. Dia gaya hidup. Jadikan kita sedekah subuh gaya hidup.
Jadikan kita kalau healing ke Mekah Madinah gaya hidup. Jadikan itikaf gaya hidup. Jadikan baca Quran, mata ini melihat Quran sebelum melihat matahari, jadikan itu gaya hidup. Jadikan semua kebaikan sebagai lifestyle hidup kita sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sama belajar di pagi ini. Mohon maaf lahir dan batin. Dan insya Allah terbuka peluang jariah buat kita bersama, pembebasan lahan yang 240 meter di sisi timurnya masjid, agak sebelah sana, belakang baliho-baliho itu. Teman-teman yang mau ikut andil dalam pembebasan tanah, berapapun, bisa Rp1.000, Rp2.000, atau mungkin lebih daripada itu, senyamannya teman-teman, silakan bisa langsung ke rekening bank Muamalat 5090019666. Diulang, 5090019666, atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu rekening khusus pembebasan lahan dan yang nanti menyertainya untuk perluasan daripada lahan di Masjid Muhammad Al-Fatih, baik itu untuk lahan parkir ataupun kemaslahatan lainnya. Karena kalau Ramadan parkirannya tuh nggak muat. Mudah-mudahan nanti bisa Allah berikan kemudahan. Setelah ini terbebaskan, ada lahan-lahan lain yang juga bisa kita bebaskan dengan taufik dan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami ulang, 5090019666. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Allah berikan syurga firdaus tanpa hisab. Jadikan subuh sebagai lifestyle. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.